Oke, seperti biasa nanti saya present dulu, terus kalau ada pertanyaan bisa di belakang, saya sediakan waktu. Oke, kita lanjut. Jadi untuk hari ini, layar saya udah kelihatan kan ya? Sudah kelihatan ya? Ya, jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan Introduction to Annual Report, Financial Report, dan juga Prospektus. Nah, untuk tujuannya hari ini kita akan bahas terkait dengan definisi-definisi dari berbagai report yang sebelumnya telah disebutkan, kemudian kita mempelajari gimana caranya kita sourcing report-report tersebut untuk kita bisa baca dan kita pelajari, kemudian kita akan pelajari juga di masing-masing report itu apa sih informasi yang kita mau cari, apa yang mau kita ketahui seperti itu. Dan juga kita akan identifikasi juga kapan biasanya kita mau membaca report tersebut. Gitu. Oke. Nah, masuk ke dalam definisi terkait dengan annual report. Annual report sendiri merupakan laporan komprehensif tentang kegiatan perusahaan sepanjang tahun sebelumnya. Nah, laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pemegang saham dan juga orang lain yang berkepentingan tentang kegiatan perusahaan serta kinerja keuangannya. Nah, biasanya laporan tahunan ini diterbitkan setiap 1 tahun sekali. Jadi kalau kita mempelajari perusahaan, pelajari operasi bisnisnya dan juga performanya beberapa tahun belakangan ini kita baca itu di annual report gitu. Jadi dia 1 tahun sekali. Kemudian yang kedua itu adalah financial report yang merupakan catatan formal dari aktivitas keuangan. Dia terdiri dari balance sheet, income statement, cash flow statement, dan juga changes in equity. Nah, itu komponen-komponen dari laporan financial yang mana nanti juga ada footnotes-nya gitu. Jadi ketika katakanlah di income statement ada penjualan, teman-teman bisa pelajari lebih detail terkait dengan penjualannya itu dari mana aja dengan cara kita bisa baca footnotes-nya. Jadi dia strukturnya itu pertama-tama dia terdiri dari rangkuman. Rangkumannya itu adalah balance sheet, income statement, cash flow statement, dan changes in equity ini. Dan juga ada detailnya. Detailnya itu bisa teman-teman baca di footnotes dari financial report tersebut. Nah, biasanya financial report ini diterbitkannya setiap Q1, Q2, Q3, dan setiap tahun. Nah, kalau di Indonesia ini, katakanlah Q1 itu performanya berarti dari Januari sampai Maret, Q2 itu performanya dari Januari sampai Juni, gitu ya. Jadi langsung 2 kuartal gitu di laporannya. Kemudian Q3 dari Januari sampai September, dan tahunan dari Januari sampai Desember. Seperti itu. Yang terakhir prospektus. Prospektus ini merupakan dokumen yang menggambarkan perusahaan yang baru akan go public atau IPO. Dokumen ini memberikan gambaran tentang detail dari IPO, dari bisnis perusahaan, dan juga informasi keuangan perusahaan. Nah, informasi ini diperuntukkan untuk calon investor. Nah, detail tentang IPO itu seperti apa? Contohnya adalah saham yang beredar sekarang, kemudian saham beredar setelah IPO, kemudian jumlah saham yang mau dijual saat IPO, dan juga harga saham untuk dibeli pada saat IPO seperti apa. Jadi kita bisa pelajari terkait dengan perusahaan akan menerima uang dari IPO itu seberapa besar sih. Kemudian kalau investor-investor lamanya yang udah masuk di private akan terdilusi seberapa banyak. Nah, itu informasi itu kita bisa pelajari dari prospektus itu seperti itu. Nah, untuk prospektus ini biasanya kalau kita ngomongin saham, dia akan diterbitkan saat perusahaan akan melakukan IPO. Nah, selanjutnya kita masuk ke sourcing report. Sourcing report ini kita bisa sourcing annual report dan financial report dari idx.co.id, ini yang general ya, di manage sama si IDX, Indonesian Stock Exchange. Nah, itu kita caranya adalah ke idx.co.id, kita ke perusahaan tercatat, masuk ke laporan keuangan dan laporan tahunan, kemudian kita filter, katakanlah kita mau cari laporan tahun 2022, kalau 2022 kita mau kuartal berapa atau mau tahunannya, nah itu bisa kita filter, kemudian kita tinggal klik untuk kita buka laporan tahunannya
atau laporan keuangannya seperti itu. Nah, cara kedua adalah bisa juga dari website perusahaan. Oke, gimana kita carinya kalau dari website perusahaan ya? Oke, stop presenting. Kita coba present balik lagi ke yang ini, share. Nah, kita masuk ke website perusahaan. Aduh, sorry. Kalau kita mau nyari sourcing report dari website perusahaan, annual report atau financial report, kita lihatnya, kita masuk ke website perusahaannya. Terus biasanya nih, masuk ke investor relation, masuk ke laporan keuangan dan laporan tahunan. Ini contohnya aja, saya pakai perusahaan Arwana Citra nih, arwanacitra.com. Dia perusahaan keramik ya, keramik rumahan gitu. Bentar. Saya share screen lagi, balik ke website perusahaannya, stop presenting, share screen ke website perusahaan. Share. Nah, teman-teman kelihatan ya. Ini kita masuk ke investor relation. Masuk ke investor relation. Nah, di sini ada annual report, ada financial report, ada financial highlight. Sebenarnya ada juga financial highlight-nya pasti ada di annual report juga, tapi dia dalam web page-nya. Ini dia nggak sama, semua perusahaan nggak sama, beda-beda. Tapi financial report sama annual report di bagian investor relation pada umumnya seperti itu. Oke. Kita katakanlah mau lihat annual report-nya tahun 2022. Coba kita lihat. Nah, ini udah keluar nih, teman-teman. Annual report 2022. Oke. Lanjut. Sekarang kita masuk ke prospektus. Prospektus itu adalah report yang kita baca kalau kita mau investasi di perusahaan-perusahaan yang baru mau IPO. Nah, prospektus itu kita bisa lihat dari http eipo.co.id. Ini contohnya saya ambil perusahaan PT Multitrend Indo Tbk ya. Coba kita buka. Oke, pindah lagi. Oke. Stop presenting. Pindah lagi ke Windows. Electronic share. Nah, Multitrend Indo. Nah, kita buka nih prospektusnya nih. Prospektusnya kita buka. Dia baru mau IPO. Dia lagi udah tahap offering. Kita masuk ke prospektusnya. Kita buka. Share screen-nya udah bener kah? Udah bener ya. Oh, nah kebuka kan? Bentar. Confused. Nah, ini dia. Di IPO ini ada banyak juga informasinya. Ada informasi terkait saham yang baru dijual di masyarakat, terus harga sahamnya berapa, dan dari saham yang ditawarkan dan juga harga sahamnya kan kita juga bisa dapat besaran perusahaan, kira-kira dapat duit dari masyarakat berapa besar nih, seperti itu kan ya. Terus kita juga sama kayak mirip-mirip annual report, kita juga bisa belajar terkait dengan operasi perusahaannya. Ini diceritain juga nih semuanya. Bisnis perusahaannya apa. Terus ada juga laporan-laporan keuangannya. Nanti kita coba cek satu-satu ya. Oke.
Lanjut, informasi apa yang penting? Coba kita balik dulu. Untuk kita bahas lagi masing-masing report, kita lihat informasi apa aja sih, seperti itu ya. Right. Oke, coba stop presenting lagi, pindah lagi ke PowerPoint, share. Nah, sekarang kita mau bahas terkait dengan annual report. Di annual report ini kita ngelihat apa aja sih yang biasanya penting gitu ya. Kalau saya lihatnya beberapa hal yang saya tampilin di sini. Tapi tentu kalau teman-teman mau pelajari lebih lanjut, teman-teman bisa baca reportnya dengan lebih lengkap lagi seperti itu ya. Pertama saya perhatikan tentang struktur pemegang saham perusahaannya. Kemudian saya baca juga terkait manajemen boardnya. Manajemen board ini kalau kita baca tuh buat tahu siapa sih direkturnya, terus track recordnya tuh seperti apa sih, udah melakukan apa aja sih dia selama hidupnya, terus apa, ada yang masuk lagi ya? Oh ya, ada yang masuk lagi. Oke. Nah, terus bisnis operationnya seperti apa? Tadi manajemen board ya. Manajemen board kita mau cari tahu manajemen boardnya siapa sih, direkturnya siapa, terus apa sih achievementnya dia selama karirnya seperti apa, track recordnya seperti apa, itu yang mau kita pelajari dari manajemen board ini. Kemudian kalau kita juga bisa baca terkait dengan business operationsnya. Tentu kalau kita mau investasi di suatu perusahaan, kita harus ngerti kalau perusahaan itu menghasilkan duitnya seperti apa sih, jasa apa atau barang apa yang ditawarkan di pasar supaya dia bisa meng-create value atau meng-create profit buat investor seperti itu. Tentu itu kita harus paham. Karena dengan kita mengerti business operationnya, kita jadi mendapatkan gambaran kira-kira kalau katakanlah kondisi ekonomi lagi seperti ini, perusahaan kita impact-nya seperti apa gitu loh. Apa akibatnya ke perusahaan ini? Kayak kemarin contohnya perusahaan Mark Dynamics gitu ya. Perusahaan Mark Dynamics dia buat sarung tangan latex, sarung tangan karet. Ketika COVID, oh perusahaan Mark Dynamics ini jualan sarung tangan karet nih. Nanti kan orang tes swab tuh apa, pekerjanya kan pasti pakai sarung tangan, terus besoknya ganti lagi. Oh, berarti penjualannya bakal naik, dan itu yang terjadi pada saat COVID kemarin seperti itu. Dan dengan kita mengerti jasa apa atau barang apa yang ditawarkan oleh perusahaan, kita bisa dapat gambaran itu, teman-teman. Karena kalau kita nggak ngerti business operationnya, tentu kita nggak ngerti gambaran seperti itu. Kemudian, nah, ini part keempat ini yang menurut saya juga cukup penting, manajemen review. Manajemen review itu biasanya manajemen akan ceritain tentang kondisi ekonomi, perkiraan, terus dia jelasin masa lalunya, performanya tahun ini, kan laporan tahunan ya. Tahun ini tuh, atau tahun lalu lah ya, kan 2023, baru laporannya 2022. Nah, 2022 kenapa performanya seperti itu? Kenapa katakanlah salesnya drop, atau kenapa profitnya drop, atau kenapa profitnya naik? Nah, itu manajemen jelasin. Saya sukanya kalau misalkan saya baca, saya ngerti gitu. Nggak semuanya yang kita baca, kita bisa ngerti. Karena kadang-kadang ada juga manajemen yang laporannya nggak terlalu lengkap. Jadi kita sulit mengerti, saya biasanya avoid juga gitu. Karena mungkin mereka nggak mau terlalu jelasin terlalu detail, mereka nggak mau, mungkin ada hal yang mereka nggak pengen investor tahu gitu ya. Itu yang saya hindari kalau terkait dengan itu. Jadi kita cek pembahasan manajemen ini cukup penting, dan juga biasanya mereka kasih beberapa perasaan tertentu, ngasih juga seperti di manajemen review ini, dia ngasih target ke perusahaannya kira-kira mau jual eh, di tahun 2023 ini. Kalau misalkan di laporan tahun 2022 ya, di laporan tahun 2022, di 2023 ini achievement mereka targetnya apa aja sih, biasanya itu
mereka jabarkan. Mereka juga menjabarkan strategi yang mereka pengen lakukan. Contohnya saya baca beberapa perusahaan shipping, tugboat, barge gitu. Saya baca-baca mereka pengen, karena jangka panjang coal mungkin udah nggak hype ya, mereka mau beralih ke, katakanlah mereka mau beralih ke komoditas lain gitu, nikel, iron ores. Tapi sekali lagi juga teman-teman nggak boleh, meskipun kedengarannya kan pleasing to the ear ya, tapi kan kita bisa analisa juga. Batu bara Indonesia produksi berapa nih? Berapa juta ton? Tapi substitusinya, katakanlah kalau misalkan in the future batu bara nggak dipakai lagi begitu ya, kita beralih ke renewable energy, in the future batu bara nggak dipakai lagi, penggantinya, substitusinya komoditas lain itu berapa ton sih? Nah, sebanding nggak gitu. Kita kan bisa mikir-mikir seperti itu ya, critical thinking seperti itu kan bisa di-enjoy juga seperti itu. Nah, itu yang saya suka sih. Kemudian juga terakhir financial overview. Financial overview ini juga tentu penting ya, buat kita tahu kondisi perusahaan sekarang seperti apa gitu. Nah, untuk annual report ini coba kita kasih contoh satu-satu ya. Oke, kita kasih contoh satu-satu. Pertama, struktur pemegang saham perusahaan. Bentar. Coba kita buka dari Arwana Citra Mulia tadi. Mana ya? Nah, kelihatan nih. Komposisi pemegang sahamnya siapa aja. Publik kepemilikannya 48%. Pendiri perusahaan PT apa berapa persen. Dewan direksi berapa persen. Nah, dari sini teman-teman bisa pelajari nih komposisi pemegang perusahaannya. Bentar. TI Arna. Atau kalau teman-teman punya aplikasi RTI, bisa juga dilihat nih komposisi pemegang perusahaannya. Oke ya. Terus kalau saya nyarinya sebenarnya ya, saya nggak suka kalau perusahaan itu terlalu banyak dimiliki masyarakat sih. Saya lebih suka kalau misalkan sebagian besar ada pemegang saham pengendalinya kalau dari komposisi pemegang saham ini. Saya lebih prefer yang seperti itu. Kemudian lanjutnya itu tadi terkait dengan manajemen board. Kita lihat manajemen boardnya, direksinya siapa. Halaman 8, daftar isi. Profil Dewan Direksi. Nah, ini saya biasanya mau pelajarin orang-orangnya sih teman-teman. 48 ya. 48 sih. Lebih suka direksinya kita lihat. Nah, biasanya saya cuma buat tahu orang-orangnya, bisa kita stalk ya orang-orangnya. Riwayatnya seperti apa sih gitu. Dan achievementnya dari pengalaman mereka, achievementnya seperti apa. Katakanlah mereka misalkan dari tahun berapa sampai tahun berapa mereka sebenarnya direksi dari perusahaan lain. Nah, kita lihat perusahaan lain itu seperti apa gitu. Kemudian kita lihat track recordnya, apakah ada masalah legal ya, masalah integritas lah kalau itu. Oke, terus selain manajemen board, tapi saya nggak terlalu makan banyak waktu ya, karena itu kan cenderung tiap tahun juga sama ya. Jadi saya lihatnya cuma sekali aja gitu. Business operations ini kita juga ngelihatnya sekali aja teman-teman, karena kan dia tiap tahun sama aja tuh laporannya. Jadi ketika kita mau investasi, kita tahu dulu lah perusahaannya tuh usahanya apa sih begitu. Kalau di sini
kapasitas hasil produksi, struktur organisasi, komponisi, kronologi pencatatan, ya sama peta operasional map, strategi kebijakan, analisis kinerja perusahaan. Oke, peta operasional. Coba kita lihat ya 63, 64. Bukan itu. Nah, ini bahkan dia ceritain juga nih kapasitas hasil produksinya ya. Dari tahun 2000, dari tahun berapa sampai tahun berapa nih. Dia kelihatan tuh pertumbuhannya dari plan 1, plan 2, plan 3, plan 2B, plan 2C. Kita bisa ngelihat semua. Kemudian intinya pelajari lah. Kita cari tahu informasinya. Ini dia nggak ada tulisan business operation, tapi cari informasi terkait dengan apa? Perusahaan tuh jualan apa sih intinya, goods and services apa yang dijual seperti itu. Kemudian terakhir, bentar ya, takut gak keburu. Terakhir itu financial overview. Financial overview, kalau laporan keuangan kita detailnya ngelihat di belakang ya. Laporan keuangan yang tiap tahunnya. Nah, kalau financial overview ada nggak dia? Arna punya. Kok blur? Kilas kinerja, performance highlight, ikhtisar keuangan, 16. Nah, ini 5 tahun nih kelihatan nih. Ini sebenarnya mirip aja sama financial report, teman-teman. Financial report tahunan. Tapi dia kayak dirangkum 5 tahun terakhir, kemudian diambil figur-figur yang penting, sama dia juga tulisin rasio-rasio penting. Biasanya di manajemen analysis and discussion juga mereka jelasin juga kok terkait dengan rasio-rasio penting, terkait dengan performa perusahaannya, seperti itu. Oke, ini kita sekilas aja ya. Kita lanjut. Ini annual report. Jadi teman-teman udah bisa explore begitu ya. Pesan saya sih, ini kan kita sekilas aja nih. Pesan saya ketika teman-teman kan udah ngerti cara sourcingnya seperti apa, teman-teman bisa investasi waktu lah. Kan perusahaan tuh ada banyak. Teman-teman cari perusahaan-perusahaan yang bagus misalkan, atau perusahaan-perusahaan yang teman-teman tahu. Terus teman-teman latihan baca annual reportnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Share screen-nya balik lagi ke stop presenting. Share screen lagi ke share. Oke. Aduh, kenapa nih? Aku pencet. Sorry. Nah, ini kan tadi annual report. Sekarang kita masuk ke financial report. Financial report sama salah satu balance sheet, income statement, cash flow statement, changes in equity, sama kita baca footnotes-nya. Nah, ini kita lihat sekilas aja ya. Kita lihat sekilas. Mana annual report contohnya? Atau pakai perusahaan yang sama aja deh. Pakai yang tadi, kita ambil bawahnya. Share screen. Stop presenting. Share screen lagi. Windows. Oke. Sebentar, share screen apa nih? Share screen. Windows.
Bentar, kok nggak ada ya? Share. Oke, udah kelihatan ya. Kita masuk ke financial reportnya, bagian financial report yang udah diaudit sama tadi perusahaannya EY ya. Kita mau lihat apa aja? Balance sheet. Balance sheet. Bentar. Nah, balance sheet. Balance sheet itu dia menceritakan tentang perusahaan, aset adalah semua harta yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian liabilitas adalah kewajiban perusahaan, utang-utangnya perusahaan, sama ekuitas. Ekuitas itu apa? Aset dikurangin liabilitas. Jadi ekuitas itu atau harta bersih dari perusahaan. Nah, ini laporan ini ke atas, dari ekuitas ke atas sampai aset nih. Aset sampai ekuitas ini dia itu namanya balance sheet, teman-teman. Intinya dia menceritakan apa yang perusahaan punya, apa yang perusahaan utang gitu. Oke, lanjut. Kemudian masuk ke income statement. Kalau balance sheet kan dia kondisi di satu titik di tanggal tertentu, dia punya asetnya apa aja. Kalau ini karena tahunan 31 Desember ya. 31 Desember itu dia punya asetnya apa aja, dia punya liabilitasnya apa aja. Kemudian ekuitasnya jadi berapa gitu untuk investor. Kemudian kalau misalkan income statement, dia menceritakan tentang income, operation income atau investing income, dia dari income yang dia terima dari tahun itu aja begitu. Nggak kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi katakanlah income statement untuk tahun 2022 dia ceritain dari Januari 2020 dari 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 penjualannya dia berapa, beban-bebannya dia berapa, labanya dia berapa. Nah, ini dia penjualan, laba kotor, laba usaha, ada beban lain-lain, ada beban pokok, ada beban lain-lain lagi, beban keuangan, beban umum administrasi, ada overhead lah ya begitu, beban-beban overhead. Kemudian pada akhir-akhirnya kita bisa hitung labanya berapa. Kemudian kan kita tahu berapa jumlah saham yang beredar, dan ini ditulis juga sih di balance sheet. Kalau di balance sheet ditulis juga saham yang beredar berapa, yang udah ditempatkan dan disetor berapa begitu. Itu artinya saham yang beredar di masyarakat berapa begitu ya. Dan dengan kita tahu berapa saham yang beredar dan kita tahu laba perusahaannya, kita tahu laba per sahamnya seperti itu. Oke, ini income statement sekilas saja. Jadi dia menceritakan tentang apa yang perusahaan hasilkan. Nah, ini masuk ke cash flow. Cash flow-nya ada cash flow dari aktivitas operasi, ada dari cash flow aktivitas investasi, dan ada cash flow dari aktivitas pendanaan. Kalau operating cash flow, investing cash flow, sama financing cash flow. Nah, ini apa maknanya nanti kita ceritain di satu persatu, karena kita akan bahas balance sheet, bahas income statement, sama bahas cash flow statement ini satu persatu begitu ya. Dan ini ada statement perubahan ekuitas di sini. Rotate-nya gimana caranya? Nah, ini perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas. Nanti ini, kalau ini sih kita bahas singkat aja. Dan juga kalau di sini, di laporan keuangan teman-teman ada yang namanya footnotes. Kalau teman-teman mau mempelajari detail, mau mempelajari lebih detailnya. Katakanlah, investasi jangka pendek. Ini ada footnotes-nya di 2T, 5, 13, sama 30. Teman-teman bisa baca satu-satu. Tapi saya nggak baca satu-satu sih. Misalkan 2T ya. Footnotes itu di bagian bawah nih, teman-teman. Nah, ini kan nih satu umum. Terus mana nih? 2 mana? Masuk 2T tadi.
2 ini kan ada 2 IJK LMNOP QRST. PQRST. RST. Nah, 2T. Nah, aset keuangan perusahaan. Nah, ini ada isinya apa, teman-teman bisa baca. Jadi untuk intinya footnotes tuh menjelaskan teman-teman. Jadi dia kayak menjelaskan lebih detail apa yang tertulis di rangkuman financial statement ini gitu. Teman-teman bisa baca satu-satu. Kalau saya biasanya saya mau cari tahu penjualan, katakanlah penjualannya. Di penjualan ini saya mau tahu breakdownnya penjualannya apa aja sih. Ada perusahaan-perusahaan yang ceritain dia jualannya kemana aja seperti itu. Ke PT mana aja. Karena kalau katakanlah perusahaannya yang jualannya kontrak kan kita nggak mau seolah-olah dia jualannya gede tapi dia jualnya ke satu perusahaan aja. Kalau misalkan dijual ke satu perusahaan aja, ketika satu perusahaan ini beli dari tempat lain, dia kehilangan sales banyak banget kan kita nggak pengen itu terjadi. Jadi dia harus diversifikasi penjualannya itu dari banyak perusahaan, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa kita pelajari juga nih dari footnotes-nya untuk kita tahu lebih detail terkait dengan perusahaan itu. Seperti itu. Oke, sekilas tentang laporan keuangan ya. Akan kita bahas lebih detail lagi. Waduh, waktunya habis nih. Nggak keburu. Oke. Stop present. Oke. Hide. Pindah lagi ke Windows ke sini. Nah, selanjutnya di prospektus. Saya cepat aja ya teman-teman. What to look for in prospektus. Prospektus kan teman-teman udah bisa lihat tadi ya gimana kita carinya dari EIPO. Websitenya dari eipo.co.id ini. Nah, ini kita bisa ngelihat jumlah saham IPO, besar IPO-nya berapa M, misalkan begitu ya. Berapa M sih perusahaan dapat duit dari masyarakat. Kemudian struktur pemegang saham perusahaan, company's business operation, dan financial overview. Ini persis sama yang kita lihat di annual report. Cuman bedanya kalau di IPO ini karena dia penjual saham, dia pasti tertulis tuh ada dia jualan saham berapa banyak sih, terus dia jual saham di rentang harga berapa begitu. Jadi kita bisa perkirakan dia dapat duit berapa sih dari masyarakat dan juga kita bisa perkirakan valuasinya dia dari harga jualnya dia saat IPO tersebut begitu. Teman-teman bisa baca di prospektusnya aja, teman-teman cari sendiri. Nanti kalau teman-teman katakanlah nggak mengerti atau ini maknanya apa, itu maknanya apa, mau tanya di chat, tanya aja nanti kalau saya baca ya, saya akan jawab gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kapan kita membaca reports? Annual report itu kita bacanya setiap tahun untuk saham-saham yang kita pegang, teman-teman. Kenapa kita mau baca setiap tahun dan kita baca setiap tahun itu bagian mananya sih? Kalau saya paling suka baca bagian pembahasan manajemennya. Karena manajemen kan yang tahu bisnisnya itu seperti apa kondisinya gitu ya. Dan saya juga kadang-kadang katakanlah kalau misalkan saham-saham perkapalan, saya mau lihat-lihat juga tuh review manajemen dari perusahaan-perusahaan saingannya gitu. Jadi saya tahu detail terkait dengan industrinya secara keseluruhan, terkait dengan industri ini dan pesaing-pesaingannya ini, apa sih yang dibahas sama manajemen gitu. Jadi saya tahu kondisi secara umumnya. Kemudian ketika ingin mengenali perusahaan sebelum kita investasi. Sebelum kita investasi kan kita saring perusahaan dulu, kita cari yang valuasinya menarik dan track recordnya menarik. Kemudian kita mau investasi. Yang kita lakukan adalah kita baca annual reportnya dulu. Kita ngertiin dulu perusahaannya, kita lihat lagi board direksinya, kita lihat pemegang sahamnya, struktur pemegang sahamnya, ada pemegang saham pengendali nggak, terus reputasi dari board direction-nya atau reputasi dari pemegang saham pengendalinya seperti apa. Karena ada juga perusahaan-perusahaan yang dibuat untuk menguntungkan
pihak-pihak tertentu tanpa menguntungkan investor. Ada perusahaan-perusahaan dan juga manajemen yang bukan manajemen, pemegang saham pengendali yang reputasinya seperti itu ada juga, teman-teman. Kemudian financial report teman-teman baca setiap kuartal. Setiap kuartal itu teman-teman baca untuk membandingkan antara performa perusahaan sama yang di target-target yang dipasang oleh manajemen. Itu sih yang saya biasanya bandingin. Kemudian juga kita bisa ngelihat kondisi balance sheet-nya, apakah struktur keuangannya sehat atau apakah ada utang yang katakanlah utang mau jatuh tempo, terus perusahaannya nggak memiliki kas yang cukup, itu kan ada risiko ya. Nah, nanti ada rasio-rasio yang bisa kita pakai ketika kita analisa balance sheet, kita bahas itu di masa depan ya, lebih detailnya. Kemudian kita baca juga financial report setiap kuartal kalau kita lagi mau nyari saham. Katakanlah kita mau cari saham yang memiliki perubahan performa kinerja. Ketika perusahaan kita ngelihat dari data-data aplikasi, profitnya kok jumbo nih. Kuartal ini kok profitnya jumbo. Pertanyaan kita muncul, ini profit jumbo ini akan berkelanjutan atau enggak? Nah, dari situ kita bacanya dari financial report kita breakdown. Dia tuh profitnya dapat dari mana sih? Apakah dari operation? Apakah akan berkelanjutan ke depan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab, teman-teman, kalau kita investasi begitu ya. Kemudian lanjut ke prospektus. Nah, kalau prospektus ini setiap teman-teman tertarik mau beli suatu perusahaan IPO, teman-teman baca analisanya dari prospektusnya. Tapi kalau saya sendiri, preferensi saya nggak terlalu suka saham-saham IPO karena saham IPO kan mereka mau jual saham buat dapat modal. Nah, itu secara persentase pada umumnya harganya kemahalan, teman-teman. Harganya tuh valuasinya mahal-mahal. Jadi, saya pribadi, saya nggak terlalu main di perusahaan-perusahaan IPO seperti itu. Ada juga trader orang yang manfaatin cuma beli saham IPO terus begitu naik jual langsung. Ada juga orang-orang yang memanfaatkan seperti itu karena perusahaan IPO kadang-kadang memanfaatkan market maker yang suka katakanlah mengendalikan harga saham itu gitu. Jadi ada juga orang-orang yang mencari keuntungan dari situ. Tapi saya nggak menyarankan sih seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, untuk hari ini sekian teman-teman. Jadi mungkin intinya teman-teman udah bisa sourcing lah ya report-reportnya, 3 report ini. Saya harapannya ini bener-bener teman-teman, kalau nggak teman-teman rajin, teman-teman curious, teman-teman ingin tahu, akan sulit ke depannya belajarnya, akan sulit. Tapi kalau teman-teman curious, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman pasti akan coba-coba cari perusahaan, teman-teman coba pahami, baca annual report-nya, teman-teman coba baca financial report-nya, kemudian teman-teman baca katakanlah prospektus. Ketika teman-teman nggak ngerti, teman-teman Google aja, atau teman-teman bisa tanya di WAG, teman-teman tanya di WAG, nanti kalau saya baca saya jawab seperti itu. Karena kalau nggak seperti itu, ilmunya masuknya susah, teman-teman. Masuknya bakal lama dan nggak mungkin dibahas cepat ini seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah hari ini saya kasih teman-teman gimana teman-teman lakukan sourcing. Kemudian dari report-report itu saya harapannya teman-teman bisa baca, mempelajari perusahaannya. Kemudian baca poin-poin penting yang tadi saya highlight ya. Terus kalau teman-teman ada yang nggak ngerti, teman-teman Google atau teman-teman tanya di WAG aja seperti itu. Oke. Sekian untuk hari ini. Selanjutnya minggu depan kita masuk ke balance sheet, teman-teman. Kita masuk ke laporan keuangan, kita masuk ke detailnya ke balance sheet dulu ya, ke balance sheet. Oke. Sekian untuk hari ini, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Halo, selamat siang, Mas. Selamat siang. Selamat malam. Ngantuk jadian. Ini
Mas, tadi kan Mas Theo tuh ngomong kalau tidak suka saham yang dipegang terlalu banyak oleh masyarakat. Iya. Nah, itu apakah ada rule of thumbs-nya atau ya rumus jempolannya berapa persen sih kategori yang dipegang masyarakat atau yang dipegang sama Saya direksi biasanya seperti itu? saya biasanya ya, kalau saya sih pengennya masyarakat semaksimal-maksimalnya 30% sih, Pak. Oh, 30% ya. Saya pribadi ya. Tapi Nah, tentu nggak selalu begitu juga. Kalau misalkan provided perusahaannya emang benar-benar evaluasi sangat murah, perusahaan yang nggak punya utang, maybe bisa menguntungkan seperti itu. Tapi saya sukanya sih perusahaan yang nggak terlalu banyak dipegang masyarakat gitu. Jadi maksimal katakan 30% tadi ya. 30%, di bawah 30% gitu sih. Ya, ya. Terus yang kedua, tadi ada perusahaan yang menguntungkan perusahaan dikendalikan oleh perusahaan lain. Itu apakah ada ciri-cirinya? Hmm, saya nggak berani ngomong, Pak, soalnya nama ya, Pak. Kalau nama kan, Oh, kalau nama nanti menyebarkan nama buruk ya. ya maksudnya apakah ada harus kayak gimana sih? Soalnya takutnya ke depannya mungkin saya mau masuk ke dalam dunia saham kejebak. Oh, ternyata ini cuma perusahaan yang dibikin toh atau kayak gimana gitu loh. Kalau Apakah saya sukanya gini, Pak. Kan kalau manajemennya jelas tujuannya adalah untuk menguntungkan investor in general, kalau saya sukanya dividen, Pak. Karena itu benar-benar pasti masuk ke kita. Jadi saya biasanya nyari perusahaan-perusahaan yang dividennya bertumbuh. Itu udah jelas. Karena kalau misalkan katakanlah nggak ada dividen, eh, operasi perusahaannya tuh bisa aja gini loh, Pak. Eh, dia katakanlah buat buat anak perusahaan misalkan. Dia buat anak perusahaan, terus dia masukin eh, atau dia buat gini deh, katakanlah dia buat anak perusahaan lain gitu, atau dia punya perusahaan lain nih, pemegang saham ini pengendalinya punya perusahaan lain, perusahaan lain perusahaan lain ini adalah punya dia sendiri gitu misalkan, dia mau menguntungkan dirinya dia sendiri, yang dia lakukan apa, Pak? Meskipun seolah-olah perusahaan yang kita pegang ini untung dan perusahaan lain ini dia mau buat jadi untung, akibatnya seolah-olah dia bisa aja buat perusahaan lain ini yang dia pegang sendiri memberikan servis ke perusahaan yang kita pegang, terus harganya diatur. Direksi takut nggak? Direksi takut, Pak, soalnya pemegang saham pengendali itu yang punya power buat ganti direktur, Pak. Jadi 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 kayak gitu jadi saya juga takut gitu, apalagi kalau orang-orang yang ya saya kalau orang-orang yang namanya udah terkenal di dunia saham, agak kurang kurang baik ya, namanya reputasinya kurang baik ya, saya hindari sih seperti itu, Pak. Jadi ada permainan ya, Pak. Oh ya. Nah, Berarti kayaknya saya lebih suka perusahaan-perusahaan yang kecil bertumbuh, terus juga owner jelas ya. Kemudian dia bagian dividen dan dividennya bertumbuh sesuai dengan apa? Sesuai dengan earningnya misalkan. Atau kalau dia nggak bagikan dividen, dia jelas duitnya dia simpen. Oke, duitnya dia simpen buat apa? Apakah buat investasi? Apakah buat bayar utang? Dia jelas seperti itu, Pak. Oh iya ya. Berarti untuk kejelasan dari misalnya nih untuk bayar utang itu tuh ada di annual report-nya itu tadi ya, Mas? Kalau itu pergerakannya kita bisa baca. Kalau mau lihat duitnya dia pakai apa, kita bisa baca di financial report, kita bisa baca Oh. di cash flow-nya. Di cash flow-nya kita kelihatan tuh. Nanti investing investing cash flow, terus ada operating cash flow, ada financing cash flow. Itu kan tiap-tiap itu ada maknanya. Kemudian kita bisa lihat posisi balance sheet-nya, lebih kelihatan di financial report sih biasanya. Atau kadang-kadang mungkin di manajemen
Mungkin di manajemen review di annual report bisa kita baca juga seperti itu. Oh iya. Oke, makasih Mas. Itu gambar ya. Tapi yang highlight hari ini saya mau tekanin highlight hari ini sourcing sih Pak. Sourcing reportnya. Terus saya harapannya bisa teman-teman bisa baca reportnya. Kemudian kalau ada yang istilah-istilah nggak ngerti bisa tanya gitu. Tapi terkait dengan balance sheet, income statement, cash flow statement, kedepannya kita bahas satu-satu lebih detail gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu berapa menit ya? Aduh, udah tinggal 1 menit lagi. Mungkin sebentar lagi kita tutup nih, teman-teman ya. Udah tinggal 1 menit lagi nih. Oke, sip. Oke, selamat malam deh teman-teman. Karena udah mau habis juga, harapannya bisa bisa diikuti dan juga ini ya, apa? Baca-bacalah reportnya, udah tahu source-nya dari mana. Nanti saya screenshot untuk source-nya dari mana biar teman-teman bisa cari tahu begitu ya. Bisa baca-baca sendiri dan rajin-rajin nanya sendiri. Sip. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam Mas.